Nama saya Joshua Nicholas. Ini untuk pelajaran bahasa Indonesia, yaitu menceritakan teks sejarah. Dan saya mendapat bagian menceritakan tentang Perjanjian Gianti. Perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1775 ini secara de jure menandai berakhirnya Kesultanan Mataram yang sebetulnya independen. Nama Gianti diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian tersebut, yaitu di Desa Gianti yang sekarang terletak di Duku Kerten, Desa Janti Harjo, sebelah tenggara Karanganyar, Jawa Tengah. Berdasarkan perjanjian ini, wilayah Mataram dibagi menjadi dua. Wilayah di sebelah timur, Sungai Opak, yaitu yang melintasi daerah Prambanan sekarang, dikuasai oleh pewaris takhta Mataram, yaitu Sunan Pakubuwono III, dan tetap berkedudukan di Surakarta. Wilayah sebelah barat, daerah Mataram yang asli, diserahkan kepada Pangeran Mangkubumi yang sekaligus diangkat menjadi Sultan Hamengkubuwono I yang menetap di Yogyakarta. Di dalamnya juga terdapat klausul bahwa pihak VOC dapat menentukan siapa yang menguasai kedua wilayah itu jika diperlukan. Gubernur VOC untuk Jawa Timur pada tanggal 10 September 1754, ia berangkat dari Semarang untuk menemui Pangeran Mangkubumi. Pertemuan dengan Pangeran Mangkubumi sendiri baru terlaksana pada tanggal 22 September 1754. Pada hari berikutnya, diadakan perundingan tertutup yang hanya dihadiri oleh beberapa orang. Pangeran Mangkubumi didampingi oleh Pangeran Natakusuma dan Tumenggung Ronggo. Harting sendiri didampingi oleh Breton, Kapten C. Donkel, dan sekretarisnya, W. Fokens. Adapun yang menjadi juru bahasa adalah Pendeta Bastani. Pada pembicaraan pertama mengenai pembagian Mataram, Harting menyatakan keberatan karena tidak mungkin ada dua pemimpin dalam satu kesultanan. Mangkubumi menyatakan bahwa di Cirebon ada lebih dari satu sultan. Harting pun menawarkan Mataram sebelah timur yang ditolak oleh Mangkubumi. Perundingan berjalan kurang lancar karena masih ada kecurigaan di antara mereka. Akhirnya setelah bersumpah untuk tidak saling melanggar janji, maka pembicaraan bisa berjalan lancar. Harting kembali mengusulkan agar Mangkubumi tidak menggunakan gelar Sunan dan menentukan daerah mana saja yang akan dikuasai olehnya. Mangkubumi keberatan melepas gelar Sunan karena rakyat telah mengakuinya sebagai Sunan sejak 5 tahun sebelumnya. Pangeran Mangkubumi diangkat sebagai Sunan yang dipertuan atas Kesultanan Mataram ketika Pakubuwana II wafat di daerah Kabanaran. Bersamaan saat VOC melantik Adipati Anom menjadi Pakubuwana III. Perundingan terpaksa dihentikan dan diteruskan keesokan harinya, pada tanggal 23 September 1754. Akhirnya tercapai nota kesepahaman bahwa Pangeran Mangkubumi akan memakai gelar Sultan dan mendapatkan setengah bagian kesultanan. Daerah Bantai Utara Jawa atau daerah pesisiran yang telah diserahkan kepada VOC tetap dikuasai oleh VOC, dan setengah bagian ganti rugi atas penguasaan tersebut akan diberikan kepada Mangkubumi. Selain itu, Mangkubumi juga akan memperoleh setengah pusaka-pusaka istana. Nota kesepahaman tersebut kemudian disampaikan pada Pakubuwana III. Pada tanggal 4 November 1754, Pakubuwana III menyampaikan surat kepada Gubernur Jenderal VOC, Mosel, mengenai persetujuannya terhadap hasil perundingan antara Gubernur Jawa Utara, N. Harting, dan Pangeran Mangkubumi. Berdasarkan perundingan yang dilakukan pada tanggal 22 sampai 23 September 1754 dan surat persetujuan Pakubuwana III, maka pada tanggal 13 Februari 1755 ditandatanganilah perjanjian di Gianti. Isi perjanjian tersebut adalah Pasal 1. Pangeran Mangkubumi diangkat sebagai Sultan Hamengkubuwono Senapati ing Alaga Abdurrahman Sayyidin Panatagama Khalifatullah di atas separuh dari Kesultanan Mataram yang diberikan kepada beliau dengan hak turun-temurun pada pewarisnya. Dalam hal ini Pangeran Adipati Anom Bendoro Raden Mas Sundoro. Pasal 2. Akan senantiasa diusahakan adanya kerjasama antara rakyat yang berada di bawah kekuasaan VOC dengan rakyat kesultanan. Pasal 3. Sebelum Bupati Dalem dan para bupati mulai melaksanakan tugasnya masing-masing, mereka harus melakukan sumpah setia pada VOC di tangan gubernur.
gubernur. Bupati Dalam adalah pemegang kekuasaan eksekutif sehari-hari dengan persetujuan dari residen atau gubernur. Pasal 4. Sri Sultan tidak akan mengangkat atau memberhentikan Bupati Dalam dan Bupati sebelum mendapat persetujuan dari VOC. Pasal 5. Sri Sultan akan mengampuni Bupati yang memihak VOC dalam peperangan. Pasal 6. Sri Sultan tidak akan menuntut haknya atas Pulau Madura dan daerah-daerah pesisiran yang telah diserahkan oleh Sri Sunan Pakubuwana II kepada VOC dalam kontraknya tertanggal 18 Mei 1746. Sebaliknya, VOC akan memberikan ganti rugi kepada Sri Sultan sebesar 10.000 real tiap tahunnya. Pasal 7. Sri Sultan akan memberi bantuan kepada Sri Sunan Pakubuwana III sewaktu-waktu jika diperlukan. Pasal 8. Sri Sultan berjanji akan menjual bahan-bahan makanan dengan harga tertentu pada VOC. Pasal 9. Sultan berjanji akan menaati segala macam perjanjian yang pernah diadakan antara penguasa Mataram terdahulu dengan VOC, khususnya perjanjian-perjanjian yang dilakukan pada tahun 1705, 1733, 1743, 1746, dan 1749. Dan penutup perjanjian ini dari ditandatangani oleh N. Harting, W. van Ossenburg, J. Stenenmulder, C. Domkel, dan W. Vokes dari pihak VOC. Perjanjian Giyanti belum mengakhiri kerusuhan karena dalam perjanjian ini kelompok Pangeran Sambernyawa tidak diikut sertakan. Seperti yang diketahui dalam perjanjian Giyanti, Pangeran Sambernyawa adalah rival Pangeran Mangkubumi untuk menjadi penguasa Mataram. Perjanjian Giyanti merupakan bentuk persekongkolan untuk mengalahkan pemberontak, yaitu Pangeran Sambernyawa. Oleh VOC, perjanjian Giyanti dilaksanakan dengan tujuan membangun aliansi kekuatan baru untuk menumpas pemberontak dan mengurangi kekuatan pemberontak dengan menggandeng salah satu kekuatannya. Demikianlah teks sejarah mengenai perjanjian Giyanti. Saya Joshua Nicholas dan pamit undur diri. Terima kasih.